Kehancuran bumi, dalam pandangan ilmiah, bukanlah peristiwa tiba-tiba dan gaib, melainkan rangkaian proses fisik yang tak terhindarkan, didorong oleh evolusi bintang induk kita, matahari, dan ancaman kosmik lainnya. Akibat, dampak akan menguapkan batuan, mengirimkan gelombang kejut seismik yang mengelilingi planet, dan melemparkan debu serta serpihan ke atmosfer. Bumi akan diselimuti kegelapan total selama berbulan-bulan, menyebabkan musim dingin, dampak impact winter, menghentikan fotosintesis, dan memusnahkan rantai makanan global. Kehidupan kompleks akan musnah. Jika salah satu pancaran itu mengarah ke bumi, radiasinya akan mengionisasi lapisan atas atmosfer, menghancurkan lapisan ozon pelindung kita. Tanpa ozon, radiasi ultraviolet dari matahari akan membanjiri permukaan, membunuh mikroorganisme di lautan, dan menyebabkan kepunahan massal. Meskipun tidak menghancurkan bumi secara fisik, gelombang partikel bermuatan ini akan melumpuhkan seluruh jaringan listrik di planet, merusak satelit di orbit GPS, komunikasi, dan memicu kegagalan teknologi global. Peradaban manusia modern akan mengalami keruntuhan infrastruktur yang masif dan tiba-tiba. Ini adalah kehancuran yang tak terhindarkan, diprediksi dengan presisi tinggi melalui model evolusi bintang. Seiring bertambahnya usia, matahari menjadi semakin panas dan lebih terang. Kenaikan intensitas radiasi ini akan memanaskan bumi, menyebabkan batuan permukaan bereaksi dengan karbon dioksida CO2 yang secara perlahan akan menghilangkan gas ini dari atmosfer. Kesimpulan para ilmuwan akhir dari bumi bukanlah pertanyaan jika, melainkan kapan. Skenario jangka pendek menuntut kita untuk mengembangkan pertahanan planet, seperti yang ditunjukkan oleh misi DART NASA. Sedangkan skenario jangka panjang mengajarkan kita bahwa bumi memiliki batas waktu tinggal. Nasib akhir peradaban, jika ingin bertahan, terletak pada kemampuan kita untuk bertransmigrasi ke planet lain atau tata surya lain sebelum matahari kita menjatuhkan tirai terakhir. Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam tidak hanya menjelaskan tentang penciptaan alam semesta, tetapi juga memberikan gambaran yang jelas dan dahsyat tentang akhir dari segala yang ada, yang dikenal sebagai hari kiamat, Yaumul Qiyamah. Kehancuran kosmis ini adalah peristiwa universal yang meliputi bumi dan seluruh jagat raya. Langit terbelah dan tergulung. Langit yang kita lihat kokoh akan hancur dan terbelah. Dalam surah Al-Infitar 82, 1-2 disebutkan, إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ. Apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Juga dalam Al-Haqqah ayat 15-16. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah. Benda-benda langit yang menjadi sumber cahaya dan panduan akan kehilangan fungsinya. Kehancuran di langit diikuti oleh bencana maha dahsyat di bumi, mengubah total topografi dan struktur planet kita. Bumi akan diguncangkan dengan guncangan yang amat dahsyat. Az-Zalzalah 99 1. Ini bukan gempa biasa, melainkan goncangan yang meratakan segala sesuatu di permukaannya. Gunung-gunung yang selama ini dianggap pasak bumi akan tercabut dari tempatnya dan dihancurkan. Dalam Al-Qaryah 101
5.